8 tingkatan surga dan para penghuninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Pernah nggak sih kita kepikiran, kalau aku masuk surga, kira-kira masuk tingkatan yang mana ya? Nah, surga dalam Islam itu nggak cuma satu level loh. Ada 8 tingkatan, masing-masing punya keistimewaan sendiri dan dihuni oleh orang-orang dengan amal tertentu. Wah, makin semangat beribadah nggak nih? Yuk, kita bahas satu persatu. Siapa tahu bisa jadi motivasi buat kita semua biar makin rajin berbuat baik. 1. Surga Firdaus, level tertinggi, penghuni istimewa. Surga Firdaus ini spesial banget karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyiapkannya untuk hamba-hambanya yang paling mulia. Para nabi, syiddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh bakal tinggal di sini. Kalau pengen masuk sini, kita harus jaga salat dengan khusyuk, tinggalkan hal-hal sia-sia, dan rajin beramal saleh. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 10-11. Kata Nabi SAW, kalau minta surga, minta Firdaus aja sekalian, karena ini yang paling tinggi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, siapa yang kepengin masuk surga Firdaus? Angkat tangan. 2. Surga Aden, buat yang sabar dan tawakal. Surga ini spesial buat mereka yang sabar menjalani ujian hidup dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan hidup itu memang nggak gampang, tapi kalau kita tahan dan tetap berusaha ikhlas, ganjarannya luar biasa. Ya Allah, berat banget hidupku. Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak pernah kasih ujian di luar batas kemampuan kita. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Jadi, kalau hidup kita penuh ujian, jangan patah semangat, karena itu tanda Allah sayang dan sedang menyiapkan tempat istimewa buat kita di surga Adn. 3. Surga Naim, spesial buat yang dekat dengan Al-Quran. Pernah lihat orang yang kalau baca Quran, suaranya bikin hati adem? Nah, mereka ini salah satu calon penghuni surga Naim. Ini surga buat orang-orang yang rajin berzikir, membaca, dan mengamalkan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, kalau pengen masuk surga Naim, yuk mulai dekat dengan Al-Quran. Kalau belum bisa baca, tenang, belajar pelan-pelan. Insya Allah pahalanya tetap mengalir. 4. Surga Ma'wa, tempat kembali orang bertakwa. Kalau ada surga yang artinya tempat kembali, itu surga Ma'wa. Penghuninya, orang-orang bertakwa yang selalu menjaga dirinya dari maksiat dan lebih memilih jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat An-Najm ayat 15, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut surga ini sebagai tempat kembali bagi orang yang bertakwa. Jadi, buat kita yang masih sering tergoda dosa kecil atau gede, yuk mulai perbaiki diri biar bisa pulang ke surga Ma'wa nanti. 5. Surga Darussalam, kedamaian hakiki. Dari namanya aja udah ketahuan, surga Darussalam ini penuh kedamaian dan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hamba-hambanya untuk masuk ke sini lewat keimanan dan amal saleh. Quran Surat Yunus ayat 25. Kita sering cari ketenangan di dunia, padahal kedamaian sejati ada di Darussalam. Jadi, yuk kurangi marah-marah, banyakin sabar, dan terus berbuat baik biar bisa merasakan damai abadi di sana. 6. Surga Darul Muqamah, rumah kenikmatan abadi. Pernah nggak kepikiran, andai hidup ini nggak ada penderitaan? Nah, di surga Darul Muqamah, nggak ada lagi rasa sakit, sedih, atau capek. Quran Surat Fathir ayat 35. Bayangkan, hidup enak, makan sepuasnya, nggak gemuk-gemuk, nggak capek-capek, dan selalu bahagia. Jadi kalau di dunia masih suka mengeluh, yuk tahan dulu. Siapa tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyiapkan kita buat Darul Muqamah. 7. Surga Al-Maqam Al-Mahmud, untuk orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini surga buat orang-orang yang mendapat kemuliaan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW pun disebut akan mendapat maqam Mahmud ini. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Kalau pengen masuk sini, kita harus cari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Ikhlas, nggak sombong, rendah hati, dan selalu berbuat baik. Itulah tiket ke surga Al-Maqam Al-Mahmud. 8. Surga Al-Khuld, hidup abadi dalam kenikmatan. Terakhir, surga Al-Khuld, tempat kenikmatan yang nggak akan pernah habis. Nggak ada lagi ketakutan kehilangan, nggak ada lagi kebosanan. Semuanya indah, sempurna, dan abadi. Quran Surat Al-Furqan ayat 15. Jadi, kalau di dunia kita sering khawatir kehilangan sesuatu, ingat, di surga Al-Khuld, kebahagiaan nggak akan pernah hilang. Wah, ternyata 8 tingkatan surga itu luar biasa banget ya. Semoga kita semua bisa masuk ke dalamnya. Kalau bisa yang paling tinggi dong. Yuk, kita mulai sekarang dengan memperbaiki diri, makin rajin ibadah, dan makin sering berbuat baik. Karena siapa tahu, satu kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini adalah tiket kita ke surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya, 8 tingkatan surga bukan sekadar informasi, tapi sebuah motivasi besar untuk kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan tempat terbaik bagi hamba-hambanya yang taat, dan masing-masing tingkatan surga punya keistimewaan serta penghuni yang sesuai dengan amal perbuatannya. Ini artinya, kita bisa memilih mau masuk tingkatan yang mana. Tentunya dengan usaha dan doa yang sungguh-sungguh. Jangan sampai kita sibuk mengejar dunia, tapi lupa menyiapkan tempat di akhirat. Kalau kita ingin meraih surga Firdaus, harus benar-benar total dalam ibadah dan amal saleh. Tapi kalau merasa masih jauh dari kesempurnaan, jangan putus asa. Ada banyak tingkatan surga lain yang bisa kita usahakan. Yang penting, jangan pernah berhenti berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi selama kita mau bertobat dan berusaha, jalan menuju surga tetap terbuka lebar. Satu hal yang perlu kita renungkan, masuk surga itu bukan soal seberapa besar amalan kita, tapi seberapa ikhlas dan istiqomah kita dalam berbuat baik. Kadang, hal kecil yang dilakukan dengan hati bersih justru bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senyum ke saudara, membantu orang tanpa pamrih, menahan amarah, semua itu bisa jadi tiket menuju surga. Jadi, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Selain itu, jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Kehidupan di dunia ini cuma sementara, sementara kehidupan akhirat itu abadi. Kalau kita terlalu sibuk mencari kebahagiaan di dunia, tapi lupa menyiapkan kebahagiaan di akhirat, kita bisa menyesal selamanya. Makanya, mulai sekarang prioritaskan apa yang akan membawa kita lebih dekat ke surga. Rezeki, jabatan, dan kesenangan dunia boleh dikejar, tapi jangan sampai melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, mari kita sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing langkah kita ke jalan yang lurus, memberikan keistiqamahan dalam beribadah, dan mengizinkan kita menjadi penghuni surganya yang paling tinggi. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar selain bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga kelak. Maka, mari kita persiapkan diri dari sekarang